perubahan sosial pada masyarakat desa. Selamat menyaksikan. A. Urbanisasi. Mobilitas penduduk dari desa ke kota untuk mendapatkan suatu niat untuk hijrah atau pergi ke kota dari desa. Seorang biasanya harus mendapatkan pengaruh yang kuat dalam bentuk ajakan, informasi, media massa, impian pribadi, terdesak kebutuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Pengaruh-pengaruh tersebut bisa dalam bentuk suatu yang mendorong, memaksa, atau faktor pendorong seseorang suatu yang mendorong, memaksa, atau faktor pendorong suatu untuk urbanisasi, maupun dalam bentuk yang menarik perhatian atau faktor menarik. B. Transmigrasi. Mobilitas penduduk dari suatu daerah menuju ke daerah lainnya. Transmigrasi ini dilakukan dari daerah yang memiliki penduduk yang padat menuju ke daerah yang jarang penduduknya. Karena di Indonesia biasanya transmigrasi dilakukan sebagai upaya pemerataan penduduk di Pulau Jawa dan penambahan penduduk di Pulau Kalimantan. Tujuan resmi program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan pendapatan penduduk di Pulau Jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain sepertinya Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. C. Faktor penyebab. Perubahan sosial. Perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku, struktur dan fungsi, serta kebudayaan di dalam kemasyarakatan. Kategori perubahan sosial yang pertama, immanent change, yang merupakan suatu bentuk perubahan sosial yang berasal dari dalam sistem itu sendiri dengan sedikit atau tanpa inisiatif dari luar. Yang kedua, selective contact change, yang outsiders secara tidak sadar dan spontan membawa ide-ide kepada anggota-anggota daripada suatu sistem sosial. Yang ketiga, direct contact change, yaitu apabila ide-ide baru atau cara-cara baru tersebut dibawa dengan senjata oleh outsiders. Yang selanjutnya, tahapan perubahan sosial 1. Innovation, yang merupakan proses perubahan dalam masa suatu ide baru diciptakan dan berkembang di dalam masyarakat. Yang kedua, diffusion, yang merupakan suatu proses dalam mana ide-ide baru tersebut disampaikan melalui sistem-sistem hubungan sosial tertentu. Yang ketiga, conscience, yang merupakan proses perubahan yang terjadi dalam sistem masyarakat tersebut sebagai hasil adopsi pemerintah maupun direction penolakan terhadap ide-ide baru. Selanjutnya, implikasi perubahan sosial. Yang pertama, dampak positif. Yang pertama, semakin mudah dan cepat dan melakukan aktivitas berkat kecanggihan teknologi. Yang kedua, integritas sosial semakin meningkat. Yang ketiga, kualitas individu dan masyarakat semakin naik seiring dengan berkembangnya teknologi baru. Yang keempat, mobilitas sosial semakin cepat. Mobilitas sosial ini dapat disebabkan oleh semakin meningkatnya tingkat pendidikan, kualitas individu, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya. Yang kelima, pola pikir manusia semakin berkembang melalui pertukaran budaya dan informasi yang dapat dilakukan kapan saja. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, jumlah pengangguran semakin tinggi. Yang kedua, angka kriminalitas semakin meningkat. Yang ketiga, terjadinya konflik sosial. Yang keempat, individualitas semakin meningkat. Yang kelima, pencemaran lingkungan. Teknologi yang diciptakan manusia menimbulkan berbagai bentuk dan pencemaran lingkungan.